Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan pada minggu hari ini kita masih dikumpulkan bersama untuk beribadah. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, kita angkat pujian. Kita percaya hadirat Tuhan bersama, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Harapan kita
dalam suka maupun dalam duka setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu untuk kembali memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang melancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang beribadah pada minggu hari ini Tuhan Yesus, mereka boleh menerima rema-rema yang baru yang berasal daripada Engkau. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita memuji Dia, amin. Kasih setiamu
memberkati, amin. Mari kita persiapkan hati kita lagi-lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita memuji nama.
Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami diciptakan dalam kemuliaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, gagah perkasa kami, tapi anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah saat ini, urapi-Mu lebih diri hamba-Mu, biarlah hikmat marifat kuasa otoritas daripada surgawi turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, bukakan setiap mata rohani kami, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan firman Allah kami taklukkan di bawah pikiran Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, pasti kabarnya luar biasa, amin. Yang di tempat sini maupun yang di rumah tetap luar biasa, amin. Hari Senin sudah new normal, amin. Jadi setiap kita masing-masing membawa, pintar-pintar membawa diri kita di dalam new normal ini, amin. Kekuatan kita adalah satu, doa, amin. Senantiasa kita lebih sungguh dalam Tuhan, kita selalu berdoa setiap saat, setiap waktu. Kemanapun kita pergi, melangkah, berjalan, kita disertai Tuhan dengan apa? Dengan doa. Amin. Saudara kekasihan Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tidak dalam lumayan ya, lama, udah berarti mau masuk 4 bulan. Oke, kita pandemi corona ini, dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang kita tangkap adalah kita berjaga-jaga, amin. Kita senantiasa menjaga hati kita, pikiran kita, menjaga iman kita. Oke, saat ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai kepada 13. Berikutnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman, Ibrani 12 ayat 1 sampai kepada 13. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah,
dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Di sini kita mengingatkan kita, firman Tuhan menasehati kita supaya bertekun di dalam iman kita. Kita bertekun dalam iman kita. Bagaimana kita mempertahankan iman kita saat-saat ini. Keadaan bukan semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Kita melihat keadaan di sekeliling kita. Kalau kita tidak kuat, kalau bukan karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kita mungkin akan lari daripada Tuhan. Amin. Makanya pujian tadi mengatakan, sadar bila kita ada, dan hari ini ada, sampai saat ini kita masih ada dan masih kita boleh beribadah kepada Tuhan. Semua bukan dengan kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan Allah yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita berlomba, artinya setiap iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Setiap masalah, goncangan, badai, pemurnian iman akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita menjalani yang namanya teori kehidupan. Amin. Teori kehidupan. Kita sedang menjalani, mempraktekkan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, ada tanjakan, ada lubang, ada jalan rata, ya, turun gunung, turun lembah, dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu tidak sampai ya mencucurkan darah, ya. Nah, artinya semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Semua apa yang kita alami terlebih dahulu Yesus sudah mengalami. Kenapa? Alkitab berkata di dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Apa yang kita lewatin semua sudah Tuhan Yesus tanggung, dan semua Tuhan Yesus lewatin. Kehinaan, bahkan Dia mati di kayu salib. Buat siapa? Buat saya dan saudara. Makanya Alkitab sini mengatakan bahwa kita mempertahankan iman kita, dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam kita lari, ya, lari maraton, dari start, dalam berjalan kita berjuang sampai di finish. Dalam perjalanan kita lari maraton, berapa kilo kita lari? Di tengah jalan pasti udah lelah, capek, haus, ya. Ada satu film tentang apa? Yang dia melari maraton tapi dia punya penyakit asma. Tapi dia mau berlari sampai di tujuan dengan siapa? Dia akan bagaimana dia sampai kepada tujuan? Tentu ada yang membimbing dia. Siapa? Bapaknya, ya, yang dia begitu lama, sejak dia lahir dia tidak mengenal bapaknya. Tapi di saat-saat dalam detik-detik terakhir dia mau lari maraton itu, dituntun oleh bapaknya. Dia harus lewatin gunung, dia lewatin hutan, dan bapaknya hanya memberikan arahan, ya, arahan. Dia hanya pakai satu kayak rekaman, pasang di sini, ya, dia lari dengan petunjuk daripada ayahnya, sehingga dia mencapai garis finish. Walaupun hampir dia gagal,
tapi semangatnya. Tapi dia melihat tujuan daripada akhir adalah kemenangan. Maka dia berlomba. Dia bertahan sampai ke garis finish. Maupun setiap kehidupan saya dan saudara. Kita sedang berlomba yang diwajibkan bagi kita semua. Kita semua sedang berlari maraton. Pasti ada masalah dalam kita berlari ini. Capek, haus, lelah. Tapi yang kita lihat adalah perkara di atas, yaitu surgawi, harta yang tak ternilai. Garis finish kita adalah surga. Ya. Nah di sini kita dikatakan kita tanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangin kita dalam mencapai garis finish itu. Beban, pikiran, intimidasi, masalah pergumulan, ketakutan, ya, dosa-dosa kedagingan kita, keduniawian kita yang harus kita salibkan sehingga mata kita tertuju kepada panggilan surgawi, kepada Tuhan. Pertahankan iman kita, apalagi saat-saat ini, ya, banyak yang di PHK, gaji dipotong separuh, ya, ada yang tidak bisa dapat makan dan sebagainya. Tapi lihat kita anak-anak Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Allah menjamin setiap kehidupan kita. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan hanya mau kita percaya kepada firman. Ya, Tuhan mau kita percaya. Pandangan kita hanya ke garis finish. Pandangan kita hanya kepada Yesus. Karena dialah yang memberikan kita kekuatan. Dia yang menanggung segalanya di atas kayu salib. Waktu dia di dunia, dia mengalami semua itu. Penganiayaan, hinaan, diludahin, ya, difitnah. Semuanya dia sudah alami terlebih dahulu. Maka berbahagia kalau kita mengalami suatu fitnaan, aniaya, kalau kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berbangga. Amin. Nah, kita lihat, ya. Di sini dikatakan, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesakkan orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Nah, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya, kita bukan anak-anak yang gampang. Dalam kita hidup di dunia ini, kita sedang dipersiapkan satu, iman kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Setiap hidup kita dimurnikan oleh Tuhan seperti emas yang dibakar sehingga menjadi emas yang murni. Kita bukan menjadi orang yang gampangan, anak-anak yang gampangan, tapi kita orang-orang yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita sudah dibentuk sedemikian rupa. Kita melewati setiap badai, kita melewati setiap cobaan, kita dimurnikan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, di sini Tuhan
mengingatkan kita bahwa di saat dalam satu didikan Tuhan dalam kehidupan kita bukan enak. Ya, dalam keputusasaan kita, Yesus sudah mengalami, sudah. Dalam kelemahan, sudah. Kadang kita seolah di dalam persimpangan jalan. Seberapa banyak dalam pandemik ini orang-orang lari daripada Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan bisa lari daripada Tuhan. Ya. Nah, makanya senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga iman kita, mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal akan firman Allah di Hosea. Jadi kita mengenal janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Maupun saat ini terjadi pandemi yang begini, ya sedemikian rupa yang hebat. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Membuat kita semua sama. Tapi lihat, Tuhan hanya mau kita bertekun dalam iman kita. Ya. Bertekun dalam iman kita. Saat ini goncangan datang. Tapi tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sedang memurnikan kepercayaan kita kepada Yesus. Motivasi apa engkau mengiringi Tuhan Yesus? Dengan motivasi apa kamu mengiringi Tuhan Yesus? Kalau motivasimu benar bahwa engkau mengikut Tuhan, hanya satu yang kamu inginkan, yaitu surga. Yang satu kamu inginkan adalah bersama Yesus hidup kekal sampai selama-lamanya. Kamu akan tetap kepada kamu akan tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun mungkin dalam perekonomianmu kamu digoncangkan, walaupun dalam usahamu engkau digoncangkan, walaupun dalam rumah tanggamu engkau digoncangkan, walaupun dalam hal mungkin pasangan atau jodoh kamu digoncangkan. Tapi kalau motivasimu benar, engkau mengikut Tuhan karena cuma hanya mau bersama Dia untuk hidup kekal sampai selama-lamanya, maka engkau tetap akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Engkau akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan karena motivasimu benar. Tapi kalau motivasimu salah, bahkan akan membuat engkau murtad daripada Tuhan. Maka milikilah motivasi yang benar di dalam Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa anugerah yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita adalah hidup kekal sampai selama-lamanya. Jangan kita sia-siakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Ya. Jadi kita lihat. Di sini katakan, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan sampai terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Artinya, masalah, tantangan, pergumulan, pandemik boleh ada, ya. Tapi kalau kita mengerti Tuhan, maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita tetap akan menjadi kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Mungkin saat ini engkau di PHK, mungkin saat ini engkau kehilangan pekerjaan, mungkin saat ini pendapatanmu berkurang. Tapi kalau hatimu tetap fokus kepada tujuanmu, kepada Yesus, maka Tuhan Yesus sumber segala berkat, Dia akan memberikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat saya dan saudara. Karena Alkitab tidak pernah salah. Carilah kerajaanku dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Seperti Ayub, ya, semua hartanya diambil. Apakah dia marah sama Tuhan? Tidak. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah gaji kita dipotong terus kita mulai ogah-ogahan dengan Tuhan? Tidak. Karena itu semua adalah fana.
Semua itu adalah dunia. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus, kita luar biasa, cakap melakukan segala perkara. Amin. Bukan menjadikan ukuran uang, tapi iman kita di dalam Tuhan. Iman kita di dalam Tuhan. Seberapa engkau mengasihi Tuhan, itulah menentukan berkatmu di dalam Tuhan. Amin. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa engkau mengasihi Tuhan, seberapa engkau mentaati firman Tuhan. Amin. Jadilah seperti Raja Daud yang hati senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Dalam keadaan begini, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuan utama kita, sampai ke garis finish kita, yaitu panggilan surgawi, hidup kekal sampai selama-lamanya. Masalah boleh datang, goncangan boleh datang, pandemik boleh ada, dan masih akan berlanjut sampai kapan kita tidak tahu. Tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Supaya setiap kita, apa yang sudah berikan kepada saya dan saudara, kita tetap menjaga sampai garis finish. Sampai kita bersama Tuhan di surga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Yesus berkati, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh bertekun di dalam iman kami. Kami boleh menanggalkan setiap beban dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menanggalkan setiap keinginan daging, segala keinginan dunia, segala hal yang merintangin kami di dalam Engkau. Bapa, biarlah kami tetap berfokus kepada panggilan kami, berfokus kepada tujuan kami dalam mengiringi Engkau. Bahwa kami tahu setiap Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah Engkau ingin memurnikan iman kami, agar kami tetap setia di dalam Engkau, agar kami tetap taat kepadamu. Walaupun masalah pandemik boleh kami alami, tapi kami percaya bersama Engkau kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Bahwa kami cakap melakukan segala perkara, karena kami percaya Allahku akan kami kuat bersama Engkau, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, karena Engkau lah yang memberikan kami kekuatan. Bahwa kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Mari kita masuk dalam penyembahan, mari kita mempersiapkan hati kita, biar hati kita semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Lawatan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Lewat pujian penyembahan ini Tuhan, biar kami semua dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Engkau mengurapi kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Bawakan kita pujian dan syukur membawa kepada-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan
Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku, dan kiranya. Mari kita bersatu hati dalam masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau telah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau memberkati, mengurapi setiap kami yang sudah melayani Engkau Bapa. Haleluya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Untuk Engkau kembalikan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan sampai berkelimpahan. Karena firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Biarlah Tuhan persembahan itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikaraya Rabaya CDBD Adilodi Sakaraya Rabaya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami memberkati pelayanan ini Tuhan. Terus Tuhan Engkau memakai pelayanan ini lebih dan lebih lagi Bapak. Biar Engkau tutup bungkus pelayanan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan ini Tuhan banyak jiwa yang akan dimenangkan. Dan Engkau akan terus tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Setiap jiwa yang ada, mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Engkau memberkati jemaat yang ada di tempat ini, di rumah dimanapun berada. Mereka yang melihat ibadah online ini Bapak, Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pelindungan sempurna, tetap teguhkan iman kami Tuhan. Berikan kami iman yang teguh di dalam Engkau Bapa. Dalam situasi apapun Tuhan yang kami alami, kami tetap berfokus kepada Engkau satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kehidupan kekal di surga bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami kasihi Tuhan. Kalau hari Senin new normal boleh kembali Tuhan, hari Senin Tuhan. Bapak, Engkau memberkati dan Engkau tetap tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya mata-Mu ada pada bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai bangsa kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan dipulihkan. Akan ada pertobatan jiwa-jiwa bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Tuhan, memberkati wakil dan setiap aparat pemerintahan yang ada di Indonesia, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Bapak, Engkau memberkati mereka Bapak. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertanggung jawab setiap tugas yang dipercayakan Tuhan. Karena kami tahu pemerintah adalah wakil daripada Allah. Bapak, Engkau turut campur tangan setiap keputusan yang mereka ambil. Dan setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar berasal daripada Engkau. Dan mereka boleh Tuhan memperhatikan kepentingan rakyat. Kami serahkan Tuhan setiap aparat pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat pelayan Tuhan yang ada. Kembali mereka esok yang melakukan kegiatan aktivitas masing-masing. Bapa, kesehatan yang sempurna Engkau memberikan kepada mereka, dan penyertaan perlindungan-Mu sempurna dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dimanapun mereka bekerja, yang berusaha, yang beraktivitas dalam pelayanan, dalam studi Tuhan. Bapa, Engkau tutup bungkus pagari dengan kuasa darah-Mu. Malaikat senantiasa ada bersama kami. Kami percaya tiang awan, tiang api ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, kami percaya ada kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berdaulat atas hidup kami Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga memberkati bangsa Israel, Yerusalem Tuhan kami memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan daripada Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang
ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.